ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan sabarnya kita duduk di tempat yang mulia ini, menjadikan kita mendapatkan fadilah serta keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis ilmu, bagi mereka yang mau duduk di majelis ilmu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan duduk di majelis ilmu ini. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Kita akan bahas pembahasan yang berkaitan dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setelah kita pada kesempatan yang lalu sudah menyelesaikan pembahasan tentang bagian syahadat yang pertama, itu syahadatu alla ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk pada bagian syahadat yang kedua, yaitu syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini
beliau menyebutkan tentang dalilnya. Daliluha qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Yang artinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat beliau. Ya, bahwasanya ada seorang utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada hamba-hambanya, di mana dia adalah nabi terakhir. Beliau adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Ya, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, tapi dari jenis kalian sendiri, sama-sama manusia seperti kalian. Apa sifat dari sang rasul ini? Apa sifat dari sang utusan ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz itu terasa berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Ini ya sifat dari Nabi kita SAW. Yang pertama yang Allah sebutkan, beliau itu terasa berat ya apa yang menimpa umat beliau, ya dari kesusahan, yang menunjukkan Rasulullah SAW itu adalah seorang yang perhatian terhadap umatnya. Jadi apa yang menimpa umatnya beliau merasakan. Harisun 'alaikum. Kemudian sang rasul ini, sang utusan ini adalah seorang yang semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW semangatnya beliau untuk mendakwahi ya penduduk Mekah, lanjut ke penduduk ya Madinah, bahkan sebelumnya datang ke Taif mendakwahi raja-raja yang sezaman dengan beliau, ya Kaisar Romawi, Kisra Persia, ya begitu pula raja-raja yang lainnya, termasuk juga siapa? Raja yang ada di Afrika yang hijrah kepadanya para sahabat, yaitu sampai masuk Islam. Ya, jadi Rasulullah SAW adalah seorang yang semangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dia, sang Rasul ini adalah penyayang. Ya, penyayang kepada orang-orang yang beriman, serta seorang yang berbelas kasih kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sifat-sifat yang mulia pada diri beliau. Makanya saking sayangnya beliau kepada kita, ya sallallahu alaihi wasallam, beliau nanti akan menunggu kita di telaga beliau di akhirat. Beliau mengatakan, ana faradtukum 'alal haud, wahai umatku, aku nanti tunggu kalian di telaga. Ya, aku akan persiapkan untuk kalian untuk bisa minum dari telagaku ini. Ditunggu kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Bahkan ketika kita menyeberangi as-sirat yang membentang di atas neraka, di sana Nabi SAW sudah dahuluan lewat.
Kemudian di ujung sana beliau terus menerus mendoakan kita, mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Lihat bagaimana sayangnya, ya bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Maka berbanggalah kita memiliki ya seorang Rasul. Berbanggalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah itu dia ayat surah At-Taubah ayat 128 yang menunjukkan kepada kita tentang sifat-sifat mulia yang ada pada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusannya, betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya surah Al-Munafiqun. Ini dua dalil dari sekian dalil yang tegas menjelaskan kepada kita tentang kerasulan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, itu bisa kafir dia. Ya. Kalau ada yang mengingkari kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau ada yang mengingkari beliau adalah rasul terakhir, itu pun bisa terjerumus pada kekufuran. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian apa makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Ini supaya kita faham betul. Ya, tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi juga kita tahu maknanya apa. Sama dengan la ilaha illallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maknanya apa? Sudah kita sampaikan maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nah, begitu pula dengan syahadat yang kedua ini. Ya syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, apa maknanya? Maka kata beliau di sini, ma'naha at-tasdiqul jazim, yaitu kita membenarkan dengan pembenaran yang pasti, yang jazim, yang tidak tercampuri dengan keraguan-raguan sedikit pun. Min samimil qalbi, dari lubuk hati kita. Ya, saya ulangi. Jadi makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah kita membenarkan dengan pembenaran yang pasti, yang tidak tercampuri dengan keraguan-raguan dari lubuk hati kita, al-muwati liqaulil lisan, yang sejalan apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, bi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa rasuluhu ila tsaqalaini kafatan. Bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya kepada dua jenis makhluk, insahum wa jinnahum, yaitu manusia dan jin. Nah ini makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita ya meyakini seyakin-yakinnya, yang sejalan
apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang kita ucapkan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Nah ini yang harus kita iman, kita yakini dan kita ikrarkan. Ya. Kenapa kita mesti mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya? Ya, kenapa? Jawabannya supaya kita itu tidak bersikap gulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Betul, kita mengatakan beliau adalah manusia yang paling mulia dari seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Manusia yang paling tinggi derajat, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Tapi tetap kita tidak boleh menyetarakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Karena ya setinggi apapun derajat beliau, beliau tetap adalah hamba Allah yang tidak boleh kita angkat posisi beliau dari yang seharusnya. Seperti misalnya meyakini Nabi Muhammad SAW mengetahui semua perkara gaib. Ya, ada orang-orang seperti itu. Sehingga kalau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW itu mengetahui seluruh perkara gaib, itu berarti kita menyetarakan beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh. Dan beliau sendiri enggak senang sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Pernah di satu kesempatan ada seorang di sisi Nabi SAW menyenandungkan syair. Dia mengatakan di antara yang dia ucapkan dari syairnya adalah wa fina Rasulullah ya'lamu ma fi ghadin. Di sisi kita ada utusan Allah yang dia mengetahui kejadian di esok hari. Apakah Nabi SAW senang? Justru beliau mengatakan, amma hadza fala taqulun fa innahu la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. Adapun hal-hal seperti ini jangan kalian katakan, karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kejadian di esok hari kecuali Allah. Jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah kabarkan kepada beliau. Ya, jadi beliau tetap adalah Abdullah. Beliau walaupun manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, tapi tetap beliau adalah hamba Allah yang menyembah kepada Allah, yang kita tidak boleh menyetarakan beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita katakan, ya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah, hamba Allah wa Rasuluhu, sekaligus beliau juga adalah utusan Allah yang harus kita muliakan, harus kita cintai, harus kita agungkan, harus kita bela, bahkan kita rela ya harta benda dan nyawa kita ya kita korbankan demi untuk membela baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila tsaqalaini kafatan, dan ini juga harus kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW Allah utus kepada dua makhluk. Siapa?
Pertama adalah manusia. Kemudian yang kedua adalah jin. Jadi Rasulullah SAW diutus kepada jin juga, selain kepada manusia. Manusia siapa? Seluruh manusia. Dan ini ya kelebihan, hal yang spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita SAW. Itu beliau diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Beda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat tertentu, kepada kaum Ad. Allah utus siapa? Nabi Hud. Kepada kaum Tsamud Allah utus Nabi Saleh. Kepada Bani Israel Allah utus banyak nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, termasuk Nabi Isa. Ya. Jadi umat yang paling banyak Nabi Allah utus kepada mereka adalah Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allah utus kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bahkan ya kepada lintas makhluk, itu kepada jin. Makanya disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada jin dalam surah Al-Ahqaf kalau nggak salah. Di sana Allah sebutkan ya qaumana ajibu da'i Allah dan seterusnya. Ya, tatkala Nabi SAW berdakwah kepada jin begitu. Nah itu dia makna dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita meyakini seyakin-yakinnya, yang sejalan antara ucapan lisan kita dengan keyakinan hati kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada manusia dan jin. Ya. Jadi selaras antara ucapan lisan dan hati. Kalau ada orang lisannya saja mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya tidak meyakininya, itulah dihakikatkan orang munafik. Ya, lisannya mengatakan ini tapi hatinya mengingkari. Ya, hakikat orang munafik. Atau dia hanya meyakini tapi tidak mau mengikrarkan. Nah, itu juga belum dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, dia meyakini kebenaran Islam misalnya. Dia meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tapi giliran disuruh syahadat, kedemunya enggan untuk bersyahadat. Nah, kita katakan Anda ini belum muslim, dan Anda belum mau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jadi antara ucapan lisan dengan keyakinan hati harus laras, harus sejalan. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, arkanuha, apa rukun dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini? Apa rukunnya? Ruknani, ada dua rukun. Azan? Belum dirasa. Ya, ada dua rukun dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah al-i'tirafu birisalatihi, yaitu kita meyakini tentang kerasulan beliau, meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Jadi rukun yang pertama adalah kita meyakini kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin juga. Kemudian yang kedua dari rukun syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah i'tiqadu ubudiyatihi lillahi ta'ala, yaitu kita harus meyakini penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sebutkan. Jadi selain kita meyakini beliau adalah utusan Allah, kita juga tetap meyakini beliau adalah hamba Allah, ya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadalil anna Allah wasafahu bil ubudiyah fi ashrafil maqamat. Dalilnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi kita SAW dengan ubudiyah, dengan penghambaan. Fi ashrafil maqamat, pada posisi yang mulia. Wa minha maqamud da'wah. Qala ta'ala wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba, ya, sekaligus sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, seperti dalam surah Al-Jin Allah berfirman wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, dan sungguh tatkala berdiri, ya, salah seorang hamba Allah yang mengajak mereka. Di sini Nabi kita SAW Allah sebut sebagai Abdullah, hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun mengatakan Nabi kita SAW adalah hamba Allah sekaligus Rasulnya, begitu. Dalam surah Al-Isra juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengisrakan, menjalankan hambanya, abdi. Allah sifati Nabi kita SAW dengan hambanya, ya, sekaligus Rasulnya, begitu. Makanya tadi kita sebutkan, ya, makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah kita meyakini kedua hal ini, ya, sehingga kita tidak bersikap gulu dan berlebih-lebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kepada Nabi kita saja kita tidak boleh bersikap gulu, berlebih-lebihan, apalagi kepada selain beliau, apalagi kepada yang dikatakan sebagai wali-wali Allah. Sekarang mana yang lebih tinggi, Rasulullah SAW atau wali-wali Allah? Pastinya Rasulullah SAW, jelas. Ya, para wali setinggi apapun kewaliannya, tingkatannya tetap di bawah para nabi dan rasul. Tapi anehnya kadang sebagian orang menganggap wali itu seolah-olah lebih tinggi dari nabi dan rasul. Ya, sehingga sebagian dari para penceramah ada yang mengatakan, katanya ada wali kutub. Ya, wali kutub itu, kata dia, kalau Allah ingin menurunkan musibah ke satu tempat, itu harus di ACC dulu sama wali kutub. Nah, itu kan berarti wali kutub ini lebih tinggi dari
para nabi dan rasul kalau seperti itu. Bahkan bisa lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Jadi harus lewat ACC dari wali kutub dulu kalau mau turun. Kan nggak benar seperti itu. Ya. Ada pula katanya ya wali fulan ibn fulan, ya dia kalau mau memadamkan api neraka bisa dia. Kayak apa seperti itu? Ya, macam-macam lah. Itu semua nggak benar. Oh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja nggak pernah mengatakan seperti itu. Padahal beliau posisinya jauh lebih tinggi daripada wali-wali. Ya, banyaklah kalau kita mau sebut ya ceramah-ceramah yang keliru gitu, yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Sikap berlebih-lebihan kepada para wali sehingga seolah-olah wali itu lebih tinggi posisinya dari para nabi dan rasul. Padahal ya setinggi apapun derajat seorang wali tetap posisinya di bawah para nabi dan rasul. Maka kalau ada orang mengatakan wali ini lebih tinggi posisinya dari Nabi Muhammad SAW, itu bahaya. Ya, dikhawatirkan bisa menjerumuskan pada kekufuran seperti katakan oleh para ulama. Nah, kemudian kata beliau di sini, fahuwa rasulun la yukadzab wa abdun la yu'bad. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita benarkan, yang tidak boleh kita dustakan. Wa abdun la yu'bad. Sekaligus beliau juga adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh kita sembah dan ibadah. Beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah yang harus kita cintai, kita muliakan, kita bela, kita agungkan. Namun pada saat yang sama beliau juga adalah hamba Allah, manusia seperti kita, sehingga kita tidak boleh mengangkat derajat beliau lebih dari yang seharusnya, begitu. Apalagi sampai menyetarakan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita memahami dua rukun dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, lantas apa kemudian syarat-syarat serta tuntutan-tuntutan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Ya, apa saja syarat-syarat serta tuntutan yang semestinya dilakukan oleh seseorang tatkala dia sudah mempersaksikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul? Apa yang semestinya dia lakukan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Orang yang sudah mengikrarkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia wajib untuk membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hadisnya hadis sahih, ya, apapun yang Nabi SAW kabarkan wajib kita imani, wajib kita benarkan. Tidak boleh kita ragu-ragu sedikit pun dengan apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Baik tentang kejadian-kejadian di masa lampau, misalnya tentang Nabi berkisah umat-umat terdahulu, wajib kita benarkan. Atau Nabi SAW menyampaikan tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Ya, seperti misalnya hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat.
ya akan munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ya, matahari akan terbit dari sebelah barat, akan terjadi hari kiamat. Ya, begitu pula kejadian-kejadian nanti di akhirat, atau apa yang akan dialami oleh orang di dalam kuburannya, tentang hadis-hadisnya, itu semua wajib kita imani. Ya, jadilah kita seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW didustakan oleh penduduk Mekah, tatkala beliau menyampaikan bahwasanya beliau dalam suatu malam dijalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Di pagi hari ketika Nabi SAW mengisahkan hal ini, beliau SAW diketawain oleh orang-orang kafir Quraisy. Dikatakan Nabi kita SAW sudah gak waras. Ya masa dalam satu malam ke Palestina, ini saja kata mereka udah enggak ini. Ya, ucapan yang enggak wajar. Satu malam ke Palestina diketahui, apalagi naik ke langit ke-7 lagi. Dianggap Nabi kita SAW enggak waras. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar, mengatakan, "Hai Abu Bakar." Ya, waktu itu Abu Bakar sedang tidak ada di sisi Nabi SAW ketika Nabi SAW bercerita, menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka mereka datang ke Abu Bakar, kata, "Itu Abu Bakar tuh, kawannya itu nggak waras. Masa dalam suatu malam katanya dia dari Mekah ke Palestina kemudian naik ke langit ke-7." Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya, dia mengatakan, apakah benar yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad SAW? Kata orang-orang kafir, iya, dia bilang tadi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya kalau memang itu betul ucapan Nabi Muhammad SAW, aku percaya. Bahkan lebih dari itu pun aku percaya, kata Abu Bakar. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Ya, itu yang selalu membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula dengan kita yang sudah mempersaksikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib bagi kita untuk membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Ya, khususnya tentang perkara-perkara yang gaib. Walaupun mungkin terkadang secara akal belum bisa kita cerna. Ya, tapi tetap kita wajib percaya. Jangan kita seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka itu mendewakan akal. Jadi kalau dalil itu tidak sejalan dengan akal mereka, mereka akan tolak dalil. Mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Salah kayak gitu cara beragama. Harusnya akal yang tunduk sama dalil. Akal itu digunakan untuk memahami dalil, bukan untuk menentang dalil. Ya seperti tadi peristiwa Isra dan Mi'raj, secara akal gak bisa dicerna. Dalam suatu malam yang dimana di zaman itu dari Mekah ke Madinah butuh perjalanan mungkin berbulan-bulan, karena dulu kan kendaraannya kuda unta. Ya, belum lagi naik ke langit, ya sampai langit ke-7 juga berjumpa dengan Allah. Tapi itu kata Nabi SAW beliau lakukan dalam satu malam. Ya. Nah, ketika hadisnya sahih, wajib kita benarkan walaupun secara akal ya mungkin belum bisa dicerna. Wajib kita benarkan. Contoh lain,
yang mungkin akal kita belum sampai ke sana. Rasulullah SAW menyebutkan nanti ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, menyerupakan mati itu ya seperti domba. Kemudian mati yang sudah Allah serupakan seperti domba itu Allah sembelih. Jadi kematian itu Allah matikan, Allah bunuh kematian itu, sehingga nggak ada namanya mati sudah di akhirat ini. Nah mungkin secara akal, lah kayak apa ya kematian Allah bunuh? Seperti apa Allah membunuh kematian? Ya mungkin akal kita belum sampai sana. Tapi karena ini hadisnya hadis sahih, wajib kita benarkan dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang apa namanya hadis ini. Ya, karena ini konsekuensi dari syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ini yang juga harus kita garis bawahi. Kalau hadisnya hadis sahih atau minimal hasan, tapi kalau hadisnya lemah, apalagi maudhu, apalagi la aslalah, sumbernya nggak jelas hadisnya itu, ya nggak boleh kita benarkan. Ini kita bicara kalau hadisnya hadis sahih atau minimal hasan, maka kita wajib untuk membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ditutup belum? Kalau Rasulullah itu